Sebuah pentas seni yang menggambarkan salah satu leluhur Mongondo yakni Raja Loloda Mokoago dalam pagelaran teater Pingkan Matindas, Cahaya Bidadari Minahasa yang digelar di Institut Seni Budaya Independen Manado, Gedung Kantor DPRD Sulawesi Utara, Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2020, menuai protes dan kecaman dari elemen masyarakat Bolaang Mongondo Raya. Salah satunya Bupati Bolmong Yasti Suprejo Mokoago. Menurutnya sebagai salah satu keturunan Raja Mokoago ia tidak menerima pentas seni yang digagas oleh sutradara Aci Brevi Talanggai. Raja Loloda Mokoago sangat disakralkan. Sebagai keturunan Raja Loloda Mokoago, mengutuk pentas seni yang disutradai oleh Aci Brevi Talanggai, tegas Yasti. Pentas teatrikal itu ditayangkan secara live streaming di Kawanwa TV Manado, telah melukai hati masyarakat BMR karena terkesan ada unsur pelecehan. Sebab dalam teater itu Raja Loloda Mokoago digambarkan sebagai sosok yang maniak seks. Selain itu Raja Loloda Mokoago digambarkan tewas di tangan prajuritnya sendiri atas perintah Pingkan dan potongan kepalanya dipertontonkan. Yasti mengatakan, dirinya siap memfasilitasi para tokoh adat, tokoh masyarakat Mongondo untuk melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib. Menurutnya, apa yang diceritakan di teater itu sudah mencoreng kehormatan dan harga diri orang Bolaang Mongondo. Sebab telah menodai nilai sejarah dan terpenting harus dipahami, Raja Loloda Mokoago adalah panutan, kehormatan, harga diri seluruh rakyat Mongondo. Ini sungguh sangat melukai hati rakyat BMR. Harusnya sang sutradara punya etika dalam menampilkan karya seni, punya dasar alasan dalam menulis, ini pelecehan terhadap rakyat BMR, harus ada tindakan hukum terhadap karya seni yang jelas menyinggung SARA. Jangan mengangkat harkat suku lain, kemudian menjatuhkan suku Mongondo, ungkapnya sembari menambahkan persoalan ini akan di bawah kerahna hukum, ini tidak boleh dibiarkan. Kami akan melaporkan masalah ini secepatnya ke pihak penegak hukum, sambung Yasti selaku pemimpin adat tertinggi di Bolaang Mongondo. Yasti mengaku menghargai seni, namun tidak demikian yang dibuat para seniman untuk mendapat keuntungan. Apa terlebih seorang Raja Loloda Mokoago yang bagi warga Mongondo sangat dihargai dan dihormati. Kendati demikian, ia meminta agar warga Mongondo untuk tidak terprovokasi, dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum untuk ditindaklanjuti. Setelah menerima informasi, Yasti mengaku langsung mencari tahu, siapa sutradaranya sekaligus sumber dananya dari mana. Ada 2 dinas provinsi yang dicek, ternyata tidak tahu menahu. Bahkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi hanya terundang di acara tersebut. Setelah ditelusuri lebih jauh, sumber dana teater seni ini berasal dari dana afirmasi Kementerian Kebudayaan yang diusulkan para seniman. Jadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu ternyata hanya diundang juga. Dana pagelaran pentas seni itu berasal dari dana afirmasi Kementerian Kebudayaan, tandasnya. Di tempat terpisah hal yang sama disampaikan sejarawan Bolaang Mongondo Raya, Hairun Mokoginta. Menurutnya apa yang dikisahkan dalam pentas seni Pingkan Matindas, Cahaya Bidadari Minahasa sangat tidak sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Dari sisi sejarah sangat jauh dari fakta yang sebenarnya. Seharusnya sebelum ditampilkan dalam pagelaran seni ada cross-check. Bagaimana Loloda Mokoago bisa dipengal dan mati di Minahasa. Sedangkan faktanya, setelah tidak lagi menjabat sebagai Raja Bolaang Mongondo, Loloda kembali ke Tuduin Bakit atau Pontodon, tempat kelahirannya. Sampai Loloda sakit lalu diobati atau hingga meninggal, Loloda ada di Tuduin Bakit. Adapun pengawal yang selalu menemani Loloda dimanapun ia berada hanya ada 2 bogani. 2 bogani ini adalah suami istri, yaitu Bogani Indedo dan Ponamboyan dan ini ada dalam potongan bondit. Bagaimana kehidupan Loloda Mokoago saat dilahirkan hingga meninggal ada jalan ceritanya dan jelas. Kami sebagai orang Mongondo sangat tidak menerima apa yang ditunjukkan dalam pentas seni. Kami mengutuk pentas seni yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Syukur Moanto kepada kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Marcella Mokoginta.
Jangan lupa bahagia dan wassalamualaikum.